Halo, perkenalkan nama saya Margaret Esterlita Diwijaya. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gaya kolom dan kapasitas kapasitor. Yang paling pertama ialah gaya kolom. Gaya kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan antar gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Rumusnya ialah V sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangannya ialah F sama dengan gaya kolom, K sama dengan konstanta pembanding, Q1 sama dengan besar muatan 1, Q2 sama dengan besar muatan 2, R sama dengan jarak antara muatannya. Sebelum kita melanjutkan manfaatnya, kita harus mengetahui dulu sejarah gaya kolom. Gaya kolom ini ditemui oleh Charles Coulomb. Ia adalah seorang fisikawan Prancis yang lahir pada 14 Juni tahun 1936. Dan manfaat gaya kolom pada kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, seperti contohnya seperti balon pada rambut, juga seperti selimut yang digosokkan di rambut, dan rambut juga akan berdiri. Di sini saya memiliki contoh soal kolom, yaitu dua muatan sejenis besarnya 4 kali 10 pangkat min 6 C dan 6 kali 10 pangkat min 4 C. Bila jarak kedua muatan sama dengan 2 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Dan di sini di soal sudah diketahui bahwa K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Jadi kita tulis dulu diketahui sama dengan Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 C, Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 C, juga kita tulis K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat, dan juga kita tulis R sama dengan 2 cm. Dan ini karena ditulisnya dalam bilangan bulat, dan kita akan pindahkan dalam notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Di sini karena ditanya adalah berapakah gaya kolom, jadi yang ditanya adalah F. Rumus gaya untuk kita mencari gaya kolom ialah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, sama dengan, kita langsung masukkan saja semuanya. K kita tulis 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat, baru kita tulis Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10
pangkat min 4 per karena dikuadratkan jadi kita taruh dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Terus kita lanjut 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat kali c kuadrat 4 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 4 per 4. Ini karena dikuadratkan kita langsung jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Ini jadi min 4 karena ini juga dikuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Yang kedua ialah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor merupakan suatu kemampuan kapasitor untuk menampung atau menyimpan suatu muatan listrik. Jadi didefinisikan sebagai pertandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Rumusnya ialah Q sama dengan C sama dengan Q per V, atau dengan rumus yang lain ialah C sama dengan Q per V sama dengan Q per QD per A epsilon 0 sama dengan A epsilon per D. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kapasitor, ya Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan beda potensial, A sama dengan luas tepi keping pelat, epsilon 0 sama dengan permisivitas udara, D sama dengan jarak pisah kedua keping. Sebelum ke manfaatnya, kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Kapasitas kapasitor ini ditemukan oleh Michael Faraday, dan manfaat kapasitas kapasitor dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah banyak. Contohnya seperti handphone yang selalu kita pakai, televisi yang selalu kita nonton untuk mencari berita, dan juga laptop yang kita kerjakan untuk kerjakan tugas. Dan juga rangkaian kapasitor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama rangkaian seri kapasitor, yang kedua ialah rangkaian paralel kapasitor, dan yang ketiga ialah gabungan kapasitor. Yang ini adalah contoh soal kapasitor, yaitu soalnya ialah 3 kapasitor identik dengan kapasitas 2 UV masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 8 volt dalam suatu rangkaian seperti pada gambar di bawah ini. Yang ditanya ialah beda potensial titik Y dan Z. Jadi kita tulis dulu, diketahui, kita tulis di sana aja, diketahui
C1 sama dengan 2 UV. C2 sama dengan 2 UV. C3 sama dengan 2 UV. Dan juga V sama dengan 8 volt. Yang ditanya ialah beda potensial antara Y dan Z, yaitu Q. Jadi kita tulis penyelesaiannya. Rumusnya C sama dengan Q per V. Tapi yang kita akan cari ialah Q. Jadi C sama dengan C1 tambah C2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 UV. Jadi kita masuk rumus 1 per C sama dengan, kita langsung masukin saja, 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan ini ditambah sama dengan 2 per 4 ditambah 1 per 4. Ini kita akan samakan rumusnya, jadi dikalikan 2 sama dengan 3 per 4 UV. Jadi total C ialah 3 per 4 4 per 3. Jadi 1 per 3 UV. Yang sekarang kita masuk, karena ini rumus awalnya ialah C sama dengan Q per V, jadi kita tukar menjadi Q sama dengan C dikalikan V. Jadi kita langsung masukkan rumus. C nya kita dapat 1 per 3, kita masuki 1,3 dan kita kalikan 8 yaitu voltnya. Jadi jumlahnya 10,4 UC. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.